Orang yang punya keterburu-buruan dan ketidaksabaran gitu, dua trait tadi itu mungkin akan menjadi alasan nanti bubarnya. Untuk bisa kenal seseorang smart lovers, ya, kalau sudah pacaran ya, apalagi mau masuk ke dalam pernikahan, kita nggak bisa cepat. Siapa sih yang ngerasa perkenalan itu terjadinya bisa cepat? Aku bisa tahu dia jodoh atau enggak dari menit pertama. Ada yang pernah kayak gitu gak? Kalau udah pernah bisa tahu jodoh dan lain-lain dari pertama, itu saya bilangnya sih bukan jodoh, itu namanya halu. Ya. Dan kenapa itu halu? Itu yang akan kita bahas di sesi generasi nikah nanti ini. Ya. Nah, dari penelitian, saya kalau ngomong sebentar, penelitiannya ngomong seperti ini. Kalau kita terlalu cepat mengenali seseorang dalam masa lagi pacaran ataupun masa tunangan, ya, kalau terlalu cepat, nanti kita nggak sempet ngerasain problem-problem yang ada. Nangkep ya smart lovers ini. Siapa yang pernah kayak gitu? Di awal-awal semua lancar, namun setelah masuk bulan kesekian, tiba-tiba ada benturan gede. Saya kalau di awal, jangan ngomong Anda atau jangan ngomong teman-teman yang lain ya. Saya ngomong pengalaman saya sendiri aja. Selalu di awal-awal tuh saya ngerasa semuanya fine. Semuanya indah. Bahkan di titik itu saya merasa jodoh. Pernah ngerasa kayak gitu? Nah, itu adalah perasaan halu yang sedang kita perangi sebenarnya. Di kelas cinta, terutama di anniversary kita mau mendorong kita semua untuk belajar halunya tuh apa. Dan bagaimana cara menghalau halunya. Enak ya, rhyme ya, halau halu. Gitu. Nah, di penelitian bilang kayak gini nih, di tahun 2006 ada seorang psikologis namanya Scott Randall, dia nemuin kalau orang-orang yang menikahnya itu, berencana nikahnya itu di bawah 6 bulan berpacaran, katanya itu mungkin tanda-tanda impulsiveness. Impulsiveness bahasa Indonesianya adalah, apa bahasa Indonesianya? Keterburu-buruan lah. Kalau impatience adalah ketidaksabaran. Nah, orang yang punya keterburu-buruan dan ketidaksabaran gitu, dua trait tadi itu mungkin akan menjadi alasan nanti bubarnya. Jadi kalau di awal pengen ngebut, justru karena ngebut-ngebut itulah di belakang jadi pengen bubar. Karena nggak tahan, ada konflik dikit, nggak sabar, bubar. Ada tidak cocok dikit, kayaknya kayaknya nggak enak nih, bubar. Atau lagi berpasangan, tiba-tiba ada yang menarik di luar sana, atau pindah ke kantor baru, ada orang yang lebih seksi atau menawan atau mempesona, langsung impulsif, jadian sama yang itu. Jadi seseorang yang terburu-buru biasanya sih bakalan kayak gitu juga nanti. Mudah untuk terpancing oleh orang lain, mudah untuk ngambil keputusan bubar. Nggak mau kayak gitu kan? Dan di penelitian ini bawah, kalau Anda bisa lihat tuh, ditemukan orang-orang yang berpacaran ya. Kalau Anda nggak suka sama istilah pacaran, ganti aja pakai terserah istilah apapun. Mau perkenalan ke, mau courting ke, mau dating or whatever ya. Jadi ditemukan orang yang pacarannya itu rata-rata 25 bulan, itu lebih bahagia. Ya, katanya. Tapi ingat nih, patokannya bukan dari angka, smart lovers. Ya, bukan dari angka. Tapi apa yang dilakukan di sepanjang angka itu, dan di sesi saya yang nggak panjang ini, cuma sekitar 30 menit ini, saya akan breakdown satu demi satu apa yang perlu dilakukan di dalam masa pacaran itu. Yang tahu? Ya. Kalau ada satu penelitinya di atas bilang, dating pacaran. Saya terjemahkan dating itu artinya pacaran. Pacaran itu masa untuk edukasi. Bukan masa main-main. Bukan masa coba-coba. Bukan masa untuk ngisi waktu. Bukan masa untuk bernafsu-nafsu ria. Bukan. Pacaran adalah masa untuk edukasi. Mengetahui, coba teman-teman bisa lihat yang saya saya bold warna merah itu ya. Ada valid mate selection. Kita bisa tahu tuh orang yang tepat buat kita dari mana? Lewat pacaran gitu loh. Dan kita juga bisa bertumbuh, bisa tahu kita cocok apa enggak sama dia lewat pacaran. Dan kemampuan mengenali ini orang cocok atau tidak cocok sama saya didapatkannya lewat mana? Teman-teman lihat yang paragraf paling atas yang bawah tuh. Cumulatively acquired over time. Jadi seiring waktu kita baru bisa kenal seseorang itu memang cocok atau tidak. Terus di tengah tuh ada orang ganteng ngomong bilang, pacaran adalah masa investigasi, evaluasi, dan introspeksi. Orang yang serius itu justru bakal teliti berhati-hati. Bukan yang nafsu buru-buru. Coba saya tanya, kalian tuh kalau mau beli sesuatu yang harganya mahal, itu buru-buru atau teliti dulu? Beli rumah, beli mobil, beli sesuatu yang dicicil 5 tahun. Itu
perlu riset yang panjang, nanya kanan kiri, pengalaman ini dan itu, survei sana sini, atau gue langsung mau beli? Justru yang langsung mau beli itu yang biasanya menunjukkan, wah, ini orang nggak tahu mau beli apa. Ini orang sembarangan aja beli. Nangkap ya? Orang yang serius bukan ngajak nikah. Orang yang serius justru akan ngajak, yuk kita jalani dulu sekian lama, biar aku kenal kamu, kamu kenal aku, kita seberapa cocok, dan kalau nggak cocok, apa yang perlu diperbaiki. Itu di masa pacaran, teman-teman. Ya. Nah, kenapa perlu waktu sepanjang itu? Nah, karena saya pengajar ya, saya adalah seorang coach, jadi saya ngomongnya berdasarkan data. Bukan pendapat saya, nggak kayak, wah, saya dapat wangsit. Kayaknya ya, 2 tahun pacaran baru tepat. Enggak kayak gitu. Menurut data dibilang, di masa-masa awal pacaran, ya, kita ada yang namanya euforia jatuh cinta. Ada macam-macam istilah yang dipakai ya, teman-teman bisa lihat di bahasa Inggris ada yang namanya limerence. Ada juga yang namanya infatuation, tergila-gila. Ada namanya obsessive love. Kenapa disebut obsessive love? Karena pada saat awal kita pacaran, kita nggak bisa berhenti mikirin dia. Bahkan kalau dia nggak bisa kita ajak ngomong, kita uring-urangan. Siapa yang ngerasa kayak gitu? Itu bukan cinta, guys. Ya, kalau dia nggak bales WA-nya kita atau panggilan teleponnya kita dia nggak bales, terus kita uring-uringan, terus kita jadi mikirin dia mulu, kita jadi stalking sana sini, itu bukan cinta. Itu euforia jatuh cinta atau limerence yang lagi dibahas. Itu passionate love juga. Itu sebabnya kalau lagi mau ketemu tuh bawaannya pengen gandengan mulu, pengen berduaan nempel-nempel mulu, karena ada passion, ada gairah, ada nafsu di dalamnya. Ya, jadi di awal bukan cinta, tapi jatuh cinta. Saya sering bilangnya jatuh nafsu, lebih tepat ke sana soalnya daripada ke cinta. Terus kalau di bahasa Indonesia ada istilah lain tuh namanya kasmaran. Dia orangnya romantis dan mabuk asmara. Nah, semua yang saya sebut tadi itu durasinya sekitar dalam 3 bulan pertama sampai ke panjang-panjangnya 3 tahun. Sepanjang-panjangnya ya, teman-teman bisa lihat di situ ada banyak buku, ada banyak riset yang saya temukan. Bilangnya gitu, mulai dari 3-4 bulan pertama sampai 18 bulan ataupun 3 tahun bahkan dibilang. Dan di masa ini, apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi di masa ini?